Fenomena permasalahan sosial anak jalanan sebagaimana yang kita ketahui di kota-kota besar dari tahun ke tahun cenderung terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tentunya kita sangat prihatin atas keberadaan mereka. Oleh karena itu, perlu kita mengkaji lebih jauh lagi, meneliti lebih dalam lagi. Dari manakah mereka dan siapakah mereka? Nah, sebelum kita menganalisis permasalahan sosial anak jalanan yang lebih jauh, pertama-tama kami ingin memperkenalkan istilah anak jalanan. Istilah anak jalanan di sini, pertama-tama kami meminjam istilah dari konsorsium LSM anak jalanan di Indonesia. Pada tahun 90-an, mereka mempergunakan dengan istilah anak jalanan. Dan dikembangkan kembali oleh NGO internasional berdasarkan perbedaan-perbedaan perilaku, sikap, karakteristik, identitas, kemudian intensitas pekerjaan mereka, dan lain sebagainya, maka dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu children of the street, children on the street, dan vulnerable to visit children. Dan pada saat itu, tahun 97, pemerintah melalui Departemen Sosial Republik Indonesia mengakui atas keberadaan istilah tersebut dan mendefinisikan menjadi anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalan. Sedangkan secara yuridis, bahwa yang dimaksud dengan anak jalanan adalah anak jalanan yang bagian daripada anak telantar, yang tidak terpenuhi akan kebutuhan fisiknya, mental, spiritual, maupun sosial secara wajar. Berdasarkan pengalaman, penanganan permasalahan sosial anak jalanan yang dilahirkan dari perkawinan ilegal di lingkungan keluarga jalanan, atau dengan istilah pemerintah itu adalah gelandangan, maka fakta yang berdasarkan kami temui bahwa pada umumnya anak-anak yang usia di atas 7 tahun mereka sudah dilepas oleh orang tuanya, atau anak melepaskan diri dari pengawasan orang tuanya, sehingga mereka hidup mandiri dan hidup di jalan selama 24 jam. Dan anak tersebut dikategorikan menjadi istilah children of the street atau disingkat COF. Nah, untuk mempertahankan dirinya, mereka hidup di jalan 24 jam di jalan, yaitu dengan cara melakukan pekerjaan mengamen, mengemis, pemulung, kemudian mencuri, memalak atau dipalak, dan seterusnya. Mereka dibentuk dengan dunia kekerasan, dibentuk dalam keluarga, dalam kehidupan yang serba bebas, dan tidak menutup kemungkinan di dalam dunia jalanan terjadilah perkawinan-perkawinan ilegal, sehingga di kemudian hari mereka akan membentuk keluarga jalanan baru seperti orang tuanya. Dan kalau kita uraikan kembali, dari keluarga jalanan ini pun akan melahirkan anak jalanan, children of the street kembali, dan seterusnya. Akan seperti itu siklusnya apabila tidak kita putuskan mata rantainya. Dan anak jalanan yang dilahirkan dari lingkungan komunitas, berdasarkan pengalaman dan pengkajian yang selama ini kami tangani, ternyata bahwa mereka disebabkan karena faktor-faktor ekonomi atau rendahnya daripada faktor ekonomi orang tuanya. Nah, namun di sini fakta lain membuktikan bahwa tidak selamanya rumah tangga sangat miskin atau yang ada di perkampungan kumuh memproduksi atau melahirkan anak jalanan. Lalu bagaimana dan kenapa ada anak jalanan? Yang berarti di sini, kalau misalnya kita lebih lihat secara komprehensif, berarti di sini ada saling kait-mengkait antara faktor ekonomi dengan faktor non-ekonomi. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kekerasan fisik, kekerasan psikis atau mental, atau kekerasan sosial, atau mungkin karena pengaruh-pengaruh lingkungan sosial.